Ada lagi, terakhir. Yang keduanya, ya. Apa Yang tuh bagaimana menghilangkan kesombongan yang ada di dalam dada. Menghilangkan kesombongan itu mirip dengan ilmu kedokteran. Ini versi Imam Ghazali. Cari tahu dulu sebab sombongnya apa. Jika sebab sombongnya ilmu, maka ketahuilah di dalam Al-Quran, lafaz ilmu biasanya dikaitkan dengan kata pemberian. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu. Jadi ilmu itu diberi. Zahirnya kita nyari, tapi sebenarnya ilmu itu diberi. Ini contoh. Bapak yang hadir sekarang, ibu yang hadir sekarang, kitab yang saya ajar sama, orang yang ngajar sama, tempatnya sama, jamnya sama, hasilnya beda nggak ter? Nah itu maksudnya. Itu yang ngasih Allah itu. Siapa tahu yang di luar lebih kencang yang dari yang dalam. Siapa tahu, wallahu a'lam. Ya. Kata yang di dalam, Ustadz, pikiran saya sudah lemah, hafalan saya sudah payah. Yang penting saya dapat berkah. Ya dapat berkah aja antum. Ya, insya Allah dapat semua. Jika sombong sebabnya karena harta, ingat harta itu kata Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun, dari sebagian yang kami rezekikan kepada mereka. Berarti ini milik Allah bukan? Jadi duit yang ada di dompet antum itu, rumah yang ada sekarang, kendaraan yang ada sekarang, itu milik Allah semua. Allah bilang 2,5% keluarin, sekian keluarin. Itu karena bukan milik kita. Gitu. Ini ilustrasi. Saya sering pakai ilustrasi ini. Bapak, ibu punya kendaraan. Saya pinjam. Kendaraannya keren ya, benda mahal lah. Lagi nyetir, saya mampir ke tempat teman. Kata teman, "Wih, keren ente Razi. Kendaraannya baru terus." Ya, jadi sebulan itu tiap hari kendaraan jamaahnya digilir. Jadi ganti terus. 30 hari 30 mobil. Kata kawan, "Waduh, ente ganti-ganti mobil terus. Hari ini lain, besok lain." Saya bangga enggak? Bangga enggak, Pak? Bangga antum? Enggak tahu diri dong. Kan minjem. Kalau dia sadar diri, tahu diri, dia ngomongnya apa? Oh, ini bukan punya saya, ini punya jamaah. Gitu. Kecuali jamaahnya ngasih, beda lagi. Ngasih pun beda loh dengan kita beli. Bapak dikasih orang sama beli sendiri tuh beda loh kebanggaannya. Bener nggak? Maka Nabi Daud ini salah satu nabi yang paling percaya diri di antara para nabi. Kenapa? Dia makan dengan tangannya sendiri. Hasil jerih payahnya sendiri. Nabi Daud. Ya. Semua yang kita punya ini, ilmukah itu, hartakah itu, amal kita aja ini Allah yang gerakin semua. Pantaskah berbangga dari semua itu? Jadi cara menghancurkan sifat sombong, ingat sumber ilmu, sumber harta ini bukan kita. Kita cuma dititipkan sebentar. Pak Kiai ini sudah sering lihat ada orang punya hafalan hilang, benar nggak Pak Kiai? Tandanya hafalan bukan milik kita, diambil lagi sama Allah. Ya, benar ya? Banyak kan orang begitu, termasuk kita. Banyak hafalan. Itu sebabnya saya ngajar pakai kitab semua. Ini untuk mengembalikan hafalan-hafalan yang lama. Baca kitab, ingat ya, ini cara ngajarnya gitu. Saya udah nggak sempat baca buku kayak dulu Pak. Dulu saya baca buku 10 jam sampai 12 jam setiap hari. Ada antum yang begitu? Ya, baca aja. Mata saya selinder. Itu kadang ngelihat buku itu 2. Orang selinder gitu nggak? Oh, berarti udah mulai capek. Langsung saya berhenti tuh. Wah, berarti mataku sudah lelah. Terus ulang lagi. Jadi berhentinya cuma sholat, makan. Makan pun udah jarang. Jadi dulu badan saya ini kurus. Gak kayak gini Pak, sekarang ini udah lumayan enak nih. Cuma gak sempat lagi baca. Saya merasakan nikmat membaca itu hilang, nikmat hafalan itu hilang. Maka sekarang setelah istikharah kepada Allah, isyaratnya engkau mengajarlah dengan kitab. Jadi kemanapun saya pergi, kecuali di haflah-haflah peringatan-peringatan, itu saya jarang bawa kitab. Ya.
Bawa kitab ya, supaya refresh apa yang dulu kita pelajari. Untuk menghancurkan sombong, ini kan banyak ustadz malu bawa kitab, tor dikira ini kurang keren, dia nggak hafal materinya gitu. Makanya bawa kitab, bawa konsep, gak usah hiraukan kata-kata itu ya. Ini zaman kita makan micin, hafalan kita lemah Pak. Mending berbicara teratur, tertata, jelas ujungnya, jelas pangkalnya, daripada nggak pakai konsep, ngomongnya ngalur ngidul, nggak kemana-mana ya. Cukup ya. Terakhir ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin pengen tahu lebih banyak Bu ya. Ada 3 hal. Pertama, mengenai sholat tasbih, Ibu pernah dengar itu dilakukan maksimal sekali dalam setahun. Apakah itu hal yang benar? Yang kedua, hadis, pengen penjelasan lebih tentang hadis yang mengatakan anak dilahirkan dalam keadaan fitrah yang menjadikan dia seorang Majusi, Nasrani atau Yahudi adalah kedua orang tuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mohon juga penjelasan lebih tentang yakin tadi ya Bu ya. Pertama, yang yakin yang ketiga, apakah kita harus melewati yakin yang ke 1, 2 dulu baru sampai ketiga, ataukah langsung tumbuh begitu saja keyakinan yang ketiga itu? Dan bagaimana cara kita untuk ada tetap di posisi keyakinan yang ketiga itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat tasbih itu disebutkan oleh beliau di sini di halaman 136, 137. Ada pembahasannya, tapi kita buka aja sekarang ya. Berarti nanti nggak usah diulang. Hadisnya, hadis riwayat Imam At-Tabarani. Kalau yang sahihnya, ini yang dhaifnya. Ada di riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Ya, qala Abu Ishaq sahihul isnad atau hadisun sahih. Abu Daud sakata anhu. Dulu ada ulama di Saudi itu bilang sholat tasbih bid'ah karena yang dia pakai hadis Tabrani, hadis dhaif. Padahal ada di Sunan Abu Daud dan Sunan Ibnu Majah riwayatnya sahih. Di situ disebutkan ya, di riwayat Imam Al-Hakim Al-Baihaqi ada tambahan. Ya. In istata'ta an tusalliha fi kulli yaumin faf'al. Jika kamu sanggup melakukannya setiap hari, lakukan. Atau fi kulli jum'atin faf'al, atau sekali sejumat, sekali seminggu, atau sekali sebulan, atau sekali setahun, atau sekali seumur hidup. Berarti ini perlu ada keberkahan. Di Tangerang, daerah mana namanya, Pasar Kemis itu apa? Itu ada kiai namanya Rafiuddin. Dulu mantan pemburu hantu. Punya pesantren, orang-orang gila dipungut sama dia. Amalan beliau adalah